Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Ruli, Kak Afla, dan teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan perangkat lunak dan karakteristik citra satelit. Pekerjaan saya, perkenalkan nama saya Ulia Mu'alamah T dengan NIM 245355450 TK 59403 dari kelas A. Sebelumnya kita mengenal tentang penginderaan jauh dulu. Nah, penginderaan jauh itu ilmu dan seni untuk memperoleh informasi mengenai suatu objek, daerah, atau fenomena dengan jalan analisis data yang diperoleh melalui alat perekam atau sensor yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media perantaranya tanpa menyentuh objek tersebut. Nah, di sini juga ada untuk skema proses penginderaan jauh. Nah, untuk pokok pembahasan kita kali ini sebagai berikut. Untuk data-data yang saya gunakan sebagai berikut. Langsung saja kita ke jenis citra satelit dan karakteristiknya. Yang pertama itu ada Lansa 7. Nah, Lansa 7 itu diluncurkan pada 15 April 1999 dengan misi utamanya itu memperbarui arsip citra satelit secara berkala untuk menyediakan data pengamatan permukaan bumi yang up-to-date serta mendukung pemantauan perubahan lingkungan dalam jangka panjang. Di sini ada gambar dan juga parameter orbit Lansa 7. Selanjutnya ada jumlah band Lansa 7, di mana Lansa 7 itu memiliki 8 band sebagai berikut. Lalu ada Lansa 8. Nah, Lansa 8 itu diluncurkan pada 11 Februari 2013 dengan misi utamanya untuk melanjutkan pengamatan permukaan bumi secara konsisten dengan menyediakan citra multispektral berkualitas tinggi. Di sini juga ada gambar dan juga parameter orbitnya. Selanjutnya untuk jumlah bandnya Lansa 8 itu memiliki 11 band. Nah, itu lebih banyak dari Lansa 7 yang tadi. Lalu masuk ke kelompok spot, ada spot 7 yaitu diluncurkan pada 30 Juni 2014 dengan misi utamanya menyediakan data citra beresolusi tinggi guna mendukung perencanaan tata ruang, pengelolaan sumber daya alam, pemantauan pertanian dan kehutanan, serta analisis perkembangan wilayah perkotaan. Untuk gambar dan parameter orbitnya sebagai berikut. Untuk jumlah bandnya, spot 7 itu memiliki band 5. Lanjut untuk ke kelompok Sentinel, di sini ada Sentinel 2. Nah, Sentinel 2 itu diluncurkan dalam dua unit. Ada Sentinel 2A tahun 2015 sama Sentinel 2B tahun 2017. Misi utamanya menyediakan data multispektral beresolusi tinggi untuk pemantauan vegetasi, pertanian, kehutanan, perubahan tutupan lahan, kualitas perairan, serta manajemen bencana. Untuk gambar dan parameter orbitnya sebagai berikut. Lalu untuk jumlah bandnya Sentinel 2 itu memiliki 13 band. Eh, Selanjutnya itu ada dari kelompok ALOS, ada ALOS 3, diluncurkan pada 7 Maret 2023 dengan misi utamanya untuk melengkapi pengamatan satelit pendahulunya dengan menyediakan citra resolusi tinggi untuk pemantauan lingkungan dan bencana, survei pertanian dan perikanan pesisir, serta pembaruan arsip data geospasial secara berkelanjutan. Ini gambar dan juga parameter orbitnya. Untuk jumlah bandnya Alas 3 itu memiliki 7 band. Lalu kita belajar mengunduh citra satelit. Yang pertama di sini saya mengunduh citra satelit Landsat 8 menggunakan Web Earth Explorer. Untuk langkahnya, pertama kita masuk ke situsnya, lalu kita membuat akun untuk mendapatkan akses downloadnya, lalu kita sign in lagi, dan juga kita lalu memilih lokasi yang kita inginkan dengan membuat polygon. Dengan fitur yang tersedia di Earth Explorer itu, di sini saya mengambil lokasi daerah Kebumen atau daerah saya. Lalu kita juga mengatur rentang waktu citra yang diinginkan itu dari kapan sampai kapan dan juga mengatur tutupan awannya. Lalu kita unduh hasilnya sebagai berikut. Di sini juga kita jangan lupa untuk memilih dataset sesuai sama citra satelit yang kita inginkan nanti. Di sini saya Landsat 8. Lalu di sini saya juga mencoba untuk web lain yaitu web Copernicus. Di sini saya mengunduh Sentinel 2. Untuk caranya sama. Jadi kita memasuki situsnya, membuat akun, lalu kita memilih lokasi dan juga kita memilih citra satelitnya dan juga mengatur rentang waktu dan
Di sini kita membuat poligon. Untuk hasil unduhannya sebagai berikut. Lalu kita mengenal perangkat lunak pengolahan citra. Yang pertama di sini ada multispec. Nah, multispec ini dia gratis, kelebihannya cocok untuk pembelajaran dasar penginderaan jauh dan analisis spektral sederhana, tapi fiturnya kurang lengkap. Untuk GraphGIS sendiri ini dia open source, kelebihannya modulnya lengkap, tapi kekurangannya pengoperasiannya lebih kompleks. Lalu untuk Idrisi atau Terset itu dia berbayar, kelebihannya eh, dapat melakukan pemodelan yang kuat, namun kekurangannya untuk biayanya sendiri. Lalu untuk NV ini juga berbayar. Untuk kelebihannya dia eh, fiturnya sangat lengkap dan juga tapi kekurangannya lisensinya juga. Lalu untuk R Mapper ini dia juga berbayar. Kelebihannya dia mampu mengolah raster yang besar tanpa mengubah data asli. Namun dia juga tidak populer karena dia juga berbayar. Terus untuk ArcGIS Pro ini juga berbayar. Kelebihannya eh, dia bisa integrasi antara analisis spasial, apalagi untuk ArcGIS Pro ini dia juga perangkat lunak SIG yang dimana dia juga bisa untuk mengolah data citra. Kekurangannya itu dia biaya lisensinya relatif tinggi. Lalu di sini kita belajar untuk menampilkan citra satelit. Di sini saya menggunakan yang pertama saya coba untuk NV dengan versi 5.6 dengan menggunakan data Landsat 8 yang tadi sudah diunduh. Jadi kita menyiapkan citra satelitnya lalu masukkan semua bandnya. Lalu di sini kita juga memberi warna. Warnanya ini disesuaikan dengan tabel band yang tadi sudah saya jelaskan untuk RGB-nya. Lalu hasilnya sebagai berikut untuk tampilannya. Lalu di sini juga saya melakukan kombinasi band. Nah, untuk kombinasi band itu kita harus memperhatikan uh, tabel atau aturan yang sudah ada. Di sini saya sudah siapkan tabelnya. Lalu untuk DNV kita pertama melakukan dual band stack atau kayak menggabungkan gitu. Lalu kombinasi bandnya itu disesuaikan sama yang ini. Contohnya di sini saya menginput 764. Kalau 764 di lensa 8 itu berarti untuk urban. Nah, ini hasil kombinasi band yang sudah saya coba. Lalu di sini saya juga mencoba software lain yaitu ada multispec. Nah, kalau multispec itu dia tidak bisa menampilkan dulu lalu kita melakukan kombinasi. Jadi di sini kita langsung melakukan kombinasi warna. Caranya itu mirip. Eh, kita masukkan dulu foto citranya, lalu kita masukkan kombinasi bandnya sesuai dengan aturan yang ada ini. Di sini kan saya memakai Sentinel 2. Nah, saya akan misalnya membuat natural color. Jadi kita pilih bandnya 432. Di sini ada dua contoh kombinasi band yang saya lakukan. Nah, kebetulan untuk Sentinel 2 ini dia memang agak sulit untuk dikombinasikan semua kombinasi bandnya dikarenakan ada perbedaan resolusinya untuk bandnya ada 10, 20, dan juga 60. Nah, multispec ini dia jika ada perbedaan resolusi band itu kita harus melakukan band stacking dulu atau menggabungkan bandnya. Jadi harus menggunakan tambahan software lain. Nah, misal di sini itu kan kalau Sentinel 2 itu misal kayak Urban itu kan ada 12, 11, 4 di mana 12, 11 dan 4 itu memiliki resolusi yang berbeda. Jadi tidak bisa dilakukan. Jadi yang saya coba di sini ada hanya infrared dan juga untuk natural color karena kombinasi bandnya memiliki resolusi yang sama. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.